pinus, kami punya eukaliptus di sini. Jadi membuat orang itu berwisata merasakan hidup itu adalah bagian dari alam. Seperti Mas Iben bilang, orang akan hidup, merasakan hidup ketika dia indranya hidup, matanya terpuaskan, dia bisa merasakan air jernih tanpa harus pakai filter-filter, dia bisa merasakan udara, dia bisa mendengar kicauan burung, dia bisa minimal duduk santai di atas rumput dan melihat hutan. Itu saya yakin suatu apa ya, terapi sendiri untuk orang-orang yang sekarang ini sedang stres bergumul dengan COVID ini, virus ini yang sehingga membuat orang sangat ingin keluar dari rumah. Jadi saya yakin orang pengen keluar rumah itu sebenarnya apa? Sudah bosan dengan keadaan rumah. Saya beberapa kali ini diajak wisata virtual ya, tapi sense-nya itu nggak dapat kalau saya rasakan. Jadi bisa virtual, tapi namanya sense kita punya indera ya. Kita bisa merasakan apa ya, hidup itu ketika indera kita bisa berfungsi. Nah, itu yang menjadi tidak bisa dilaksanakan apabila wisata virtual. Oleh sebab itu kemarin mohon maaf Mbak, teman-teman semua, saya belum sempat ini buat bahan, tapi kalau bisa sharing screen, saya bisa, kalau boleh bisa sharing screen. Jadi saya ada protokol. Oh, masih belum bisa ya. Host disable participant screen sharing ya. Sebentar. Oh, masih belum bisa ya. Oh, sudah Mbak Rizky. Oh, atau saya ngobrol aja ya. Kita ngobrol santai aja ya. Jadi kami selaku wisata di hadap new normal ini adalah mencoba membuat orang itu menjadi berwisata tapi tetap sadar akan pentingnya kesehatan, dalam artian ini penularan penyakit. Sehingga di mana kami akan mengatur yang dulunya orang boleh bebas parkir, kemudian jalan, akhirnya kami akan sekarang membuat klaster. Jadi tempat wisata kami menjadi beberapa klaster. Jadi sementara ini ada 5 klaster yang kami membagi supaya orang itu tidak menjadi satu, tidak kumpul. Oleh sebab itu kalau boleh sharing, teman-teman pernah kan main futsal itu membagi ada lapangan, ada 5 lapangan, dan orang akan menggunakannya berdasarkan jam. Misal Bu Titin bersama keluarga sudah reserve nih buat nanti saya mau paket sunrise Mas Wira, oke, paket sunrise bisa start jam 4 pagi sampai jam 7 pagi. Oleh sebab itu tempat itu sudah di reserve sama Bu Titin. Nah, tidak boleh digunakan oleh orang lain. Artinya apa? Wisata tuh menjadi lebih private sekarang. Sudah wisata yang dulu massal menjadi private. Kami biasanya menerima pengunjungan satu hari itu minimal 1000 pengunjung di hari Sabtu dan Minggu. Bisa dibayangkan yang biasanya 1000 dan 2000 pengunjung sampai 2000 pengunjung sehari, sekarang kami harus menggunakan konsep protokol COVID di mana daya tampung akan berkurang agar orang menjaga jarak satu sama lain. Artinya bisa menjaga jarak. Mungkin Mas Iben itu kan grup kecil ya, grup kecil ke suatu tempat. Nah, tapi kalau kami, orang datang bisa on the spot, bisa reserve, tapi dulu ya tinggal masuk, tinggal datang, tinggal main. Nah, kalau sekarang kami merubahnya menjadi part-part, jadi ada tempat-tempat kami rubah menjadi beberapa klaster dengan jam tertentu. Jadi misalnya Mas Iben datang nih, sudah ada Mbak Titin, Mas Iben harus nunggu. Mas nunggu Bu Titin dan teman-temannya geser ke tempat lain, baru Mas Iben boleh ke tempat sunrise itu. Nah gitu, atau karena tempat sunrise misal sudah penuh. Misalnya kami punya sunrise point ada untuk 6 lapak atau 6 spot untuk duduk-duduk. Ketika itu penuh, Mas Iben sudah nggak bisa untuk hari itu. Akhirnya Mas Iben ke hari berikutnya. Begitu dan begitu seterusnya. Terus kemudian kami menyiapkan protokol mulai dari cara penerimaan, penyemprotan disinfektan, penggunaan APD, ya seperti itu agar melindungi pengunjung, melindungi juga kami. Dan terakhir adalah tracing. Tracing adalah penting. Jadi sekarang ketika pengunjung datang, kami akan memfoto KTP. Gunanya adalah untuk mendokumentasi siapa saja secara detail setiap harinya yang datang ke tempat kami, agar ketika ada orang yang
apa ya, kira-kira berpotensi, itu kita bisa tracing. Oh, dia ini panas habis dari mana sih? Karena biasanya wisata itu satu hari, misalnya tadi kan yang Batu Putih itu kan jauh tuh Sekotong. Sekotong, sebelum Sekotong itu ada Pantai Ela-Ela, itu ada macam-macam lah itu. Jadi nah, kalau kita biasanya orang pergi, biasanya tur itu akan membuat paket dalam satu hari. Nah, ketika ada paket, disitulah gunanya tracing. Ketika satu orang itu, oh, ketika dia mau masuk Coban Rondo, dia akan bertemu dengan protokol kami adalah tracing dan pengecekan suhu. Apabila suhunya lebih dari 37,2 derajat, dia akan dimasukkan ruang, apakah dia akan masuk ruang kesehatan sementara, di mana dia akan kami coba untuk tracing habis dari mana saja, keadaan kesehatannya sebelum berangkat seperti apa. Terus apabila memang dia benar lebih dari 37,3, kami akan bawa dia ke rumah sakit terdekat. Nah, karena kami sesuai dengan protokol dengan gugus COVID adalah apabila ada pengunjung berpotensi dia harus langsung dievakuasi dan rombongannya sudah tidak boleh masuk. Misal satu bis ada satu orang yang berpotensi terkena COVID, otomatis satu bis itu harus kami tolak karena dia punya riwayat habis bermain dengan teman-temannya semua. Nah, tentu saja ini akan menjadi diskusi ya bagi kami yang mengelola wisata. Padahal akan berbeda soalnya karena Bas Event itu lebih ke segmennya kelompok, maka dia membuat kelompok dan paket sedikit orang, minimal orang. Sementara kami dulu adalah mass tourism. Nah, akan berbeda sudut pandangnya sehingga sehingga treatmentnya akan berbeda. Jadi itu saja dulu pembukaan dari saya. Saya ingin ini kita diskusi saja karena kami sampai sekarang ini terus memperbaiki protokol. Dari kemarin sudah ada tiga stakeholder dari Malang Raya, ada travel itu mencoba protokol kami. Tapi sampai sekarang kami dengan Kabupaten Malang masih terus menyempurnakan menyempurnakan protokolnya. Karena besok ini tanggal 27 Jatim Park satu tempat, Jatim 2 mencoba protokolnya. Karena memang kita butuh uang untuk bisnis ini terus jalan. Tapi harus melihat resikonya. Resiko besar di kami ketika pengelola menerima pengunjung dan ada satu pengunjung yang takutnya membawa akan bisa memberikan penyakit kepada pengunjung lain di satu tempat kami. Nah, itu yang menjadi terus kami perbaiki protokol kami supaya tetap menjaga keamanan pengunjung. Itu saja. Itu saja dulu dari saya. Saya ingin ngobrol-ngobrol lah. Kita diskusi bagaimana ke depan ini wisata. Oke, saya kembalikan Bu Titin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fira. Mas Fira masih mau tetap coba screen-nya? Udah bisa? No. Sudah? Oke, sambil ya. Oke. Nah, ya. Ya, so Mas Fira ingin melanjutkan untuk screen-nya? Silahkan, Mas. Speaker-nya dinyalakan dulu, Mas Fira. Teman-teman, kita sambil menunggu Mas Fira. Tadi Mas Fira sudah menjelaskan mengenai beberapa hal yang dilakukan oleh Coban Rondo dalam menyikapi era new normal. Misalnya tadi sudah ada dijelaskan bagaimana nanti sistemnya jika kita akan berwisata alam. Maka Coban Rondo sudah mulai memberikan beberapa tawaran yaitu mengenai paket wisata. Sehingga grup-grup kecil itu akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan bertemu dengan grup-grup yang lainnya. Kenapa demikian? Hal ini kurang lebih untuk menjaga atau tetap menjalankan protokol kesehatan yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kurang lebih begitu ya, Mas Wira ya? Ya, betul sekali, Bu. Okay. Ini ya, silakan. Saya screen ya. Jadi ini teman-teman, jadi kami ini ada protokol umum di mana kami akan menggunakan face shield untuk
petugas loket, kemudian ada pengecekan tubuh, kemudian kami akan mengingatkan bahwa bagi pengunjung yang datang harus menjaga jarak. Kemudian dia akan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan kami akan terus memberikan himbauan melalui pengeras suara setiap 15 menit sekali akan pentingnya menjaga protokol ini tetap berjalan agar teman-teman tetap berwisata dengan tenang dan mendapatkanlah keinginannya ketika berwisata ke alam. Itu saja dulu dari saya. Ya, Mas Wira, ada satu pertanyaan ini dari Pak Abdul Muthalib. Ada dua untuk Mas Wira. Apakah Pak Abdul Muthalib akan mengajukan pertanyaan langsung? Silakan. Ya. Mas Sigit belum stabil, ya. Bisa didengar kah? Sudah bisa Pak Abdul Muthalib. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib Angkotasan. Saya dari Ternate, Maluku Utara. Pertanyaan saya ke Mas Wira, seperti yang sudah saya tulis di chat, bahwa untuk saat ini, inovasi apa yang sedang dikembangkan oleh Mas Wira dan kawan-kawan dalam konteks ekowisata di bidang ekowisata di hutan. Dan yang kedua adalah tantangan terbesar dalam pengelolaan ekowisata berbasis sumber daya hutan saat ini dan di masa depan itu seperti apa. Mungkin itu saja dari saya untuk Mas Wira, dan saya lanjutkan untuk Mas Iben. Apa problem terbesar pengelolaan ekowisata berbasis kearifan lokal di Indonesia saat ini dan di masa depan? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin pertanyaan yang pertama dulu ke Mas Wira. Silakan Mas Wira, tantangan terbesar dalam pengelolaan ekowisata berbasis sumber daya hutan saat ini dan di masa depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Saya senang ini kayaknya memang orang-orang yang bergelut di bidang ekowisata. Jadi pertama, seperti yang dibilang sama Mas Iben tadi, tantangan terbesarnya adalah hutannya tetap ada. Jadi tantangannya adalah hutannya tetap ada. Itu satu hal yang makanya saya setuju dengan prinsipnya Sebumi adalah bagaimana meng-create orang berwisata di hutan itu lebih responsibility-nya ada. Sehingga kita meng-create value supaya sosial itu mendapatkan impact mungkin dari ekonomi juga dapat, sehingga mereka meyakini bahwa hutan itu penting ada. Hutan itu harus tetap ada agar apa? Agar kami tetap mendapatkan income ya, mungkin pendapatan harian. Seperti itu. Terus kemudian ekowisata, apa yang kami lakukan adalah bagaimana kami membuat hutan ini terus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar hutan. Terutamanya adalah tetap pemasukan. Mereka boleh berjualan di sini tapi dengan prinsip-prinsip yang green, dalam artian apa? Sampahnya, kemudian mereka bisa men-serve para pengunjung dengan protokol COVID yang saat ini ada. Jadi karena sebutannya ada clean, healthy, and clean, healthy. Sebentar. Apa teman-teman dengar ya? Sebentar, saya ada ini. Oh ya. Jadi kami di sini ada clean, healthy, dan safety. Jadi mohon maaf ini saya di hutan, saya lagi di lokasi. Jadi kemarin Rizky juga ngechat saya putus-putus. Kebetulan saya lagi di hutan. Jadi memang pengunjung sekarang itu butuh tempat yang bersih, tempat yang sehat, tempat yang aman. Oleh sebab itu, kita bagaimana caranya mengajak teman-teman sekitar hutan itu mendapatkan impact dan mereka mau menjalankan seperti Mas Iben itu. Bagaimana teman-teman masyarakat lokal, kearifan lokal tetap mau jalan tanpa harus mengesampingkan mereka harus mengisi perutnya, gitu. Jadi tempat kami adalah kami mengajak mereka bisa membuka warung tapi dengan syarat-syarat yang kami berikan. Kemudian kami petugas parkirnya adalah masyarakat sekitar. Artinya apa? Masyarakat sekitar itu mempunyai engage ya, hubungan yang kuat dengan kami. Sehingga mereka
berpartisipasi dalam menjaga hutan itu gitu. Oh, jadi hutan ini harus tetap ada, air terjunnya harus tetap moncor airnya supaya apa? Kami tetap hidup. Selain mereka juga punya, boleh sedikit cerita, saya kebetulan di perhutani, di mana lahan-lahan hutan itu boleh dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar hutan, di mana mereka menanam di bawah tegakan hutan. Jadi hutan pindusnya tetap ada, mereka menanam sayur, kubis itu di bawahnya. Jadinya mereka itu tetap hidup walaupun tanah itu bukan tanah mereka, tapi mereka bisa merasakan manfaatnya di mana dengan cara mereka bekerja di bawahnya, di bawah tegakan dengan komoditas yang mereka inginkan seperti itu, dengan beberapa regulasi tentunya agar apa hutannya tetap lestari. Karena kami di Batu ini adalah wilayah hulu untuk Kabupaten Malang, sehingga apabila hulu ini tidak terjaga, otomatis pasokan air di bawah di Kota Malang itu akan terganggu. Begitu juga dengan kapasitas atau kualitas udara di Kota Malang. Sangat bergantung dengan kemampuan hutan yang diatur dulu untuk mengfilter karbon dioksida yang dihasilkan oleh kegiatan di Kota Malang. Mungkin itu jawaban saya, kalau kurang puas bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Oke, Pak Abdul bagaimana? Sudah oke kah dengan jawabannya? Iya, saya bisa dielaborasi sedikit tentang inovasi apa dalam konteks hari ini dan ke depan yang sudah dikelola atau didesain oleh atau direncanakan oleh Mas Yuri dan kawan-kawan. Iya, kalau kami sekarang punya inovasi namanya Fresh Forest for Family. Jadi kalau bahasa gaulnya F4 lah, kalau zaman-zaman angkatan saya masih Ben, kayaknya Bu Titin tahu deh, tahu deh. Jadi zaman dulu banget ya. Ada Woceli, Tomingse, ya tahu lah. Jadi kami mencoba itu pendekatan, jadi namanya F4 Fresh Forest for Family. Jadi kami mengincar segmen keluarga saat ini, di mana keluarga itu akan kami, misalnya kami ada paket sunrise breakfast. Jadi ayah mengajak keluarganya untuk sarapan, melihat matahari terbit, melihat hutan, dan mengajak ini loh hutan nak. Jadi hutan itu tahu tentang hutan. Kemudian kami punya Bike to Forest. Jadi dia mengelilingi hutan itu menggunakan sepeda. Kemudian kami ada main di kali, main di sungai. Jadi kebetulan sungai kami itu salah satu yang terbaik di Malang. Jadi bersih, bisa mandi di kali, minum air di kali itu masih bisa di tempat kami. Sehingga orang bisa piknik di pinggir sungai. Yang saat ini kan susah sekali teman-teman bisa piknik di sungai yang sungainya jernih, tidak ada sampah, bisa main ada sama ikan kecil, ada udang, itu sudah sangat susah untuk wilayah perkotaan. Jadi terus kemudian kami ada Kangen Deso. Kangen Deso itu adalah orang akan datang ke tempat kami ajak ke desa sekitar melihat aktivitas, misalnya pagi hari mereka harus ke Tegalan sebutnya di sini, Tegalan karena di bawah hutan. Mereka panen kubis, panen wortel di bawah hutan. Jadi seperti itu. Jadi kami membuat paket-paket private untuk keluarga sehingga mereka tetap merasa aman dari COVID-19, tapi mereka juga bisa merefresh dirinya yang sudah lama di dalam rumah, tidak merasakan bagaimana udara segar. Itu tambahan saya, Pak Abdul. Terima kasih. Wow. Oke, Pak Abdul, jadi ada inovasi yang dilakukan, yaitu tadi ada F4, First Forest for Family, terus yang kedua ada Kangen Deso, ya Mas Wira ya? Nah, kalau boleh tahu inovasi ini akan dijalankan atau sudah dijalankan? Inovasi ini akan ini bentuknya paket wisata kebetulan, sama kayak teman-teman pelaku wisata. Ini paket wisata yang bisa di-reserve untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke tempat kami. Jadi tempat kami yang dulu wisata massal, kami menjadi lebih ke private sekarang agar bergeser, karena memang kondisi COVID ini menginginkan orang itu lebih nyaman, saya bilang tadi. Jadi clean, healthy, dan safety. Jadi karena dasar itu kami membuat paket-paket ini. Gitu. Oke, terima kasih. Untuk problem terbesar pengelolaan ekowisata berbasis kearifan lokal di Indonesia masih sama, yaitu dari Pak Abdul Muthalib, tetapi mau dijawab oleh Mas Iben nih. Mas Iben gimana? Oke, boleh. Aku share lagi screen-ku, boleh nggak? Karena ada di situ jawabannya ya. Share. Oke, boleh. Ditunggu sebentar. Nah, ini aku udah share sendiri sih. Oh, oke. Ya.
Waduh, lama deh. Sorry. Langsung aja. Jadi tantangan terbesarnya, waduh Pak Abdul ini emang luar biasa nih kalau nanya langsung ke inti permasalahan ya. Jadi tantangan terbesarnya sebetulnya tadi kalau menurutku sih dari kepercayaan diri terhadap identitas kearifan lokal yang dimiliki. Jadi seringkali kalau menurutku bangsa kita ini kurang pede lah gitu dan tidak mau menggali sebetulnya kearifan-kearifan yang kita miliki. Kemudian ya seringkali kan kita datang ke sebuah lokasi wisata tapi kadang-kadang kita tidak memahami sebetulnya sejarah di sana seperti apa, budaya di sana seperti apa. Makanya penting sekali penggalian dari kearifan-kearifan lokal ini. Dan kadang-kadang ya orang-orang lokal gitu yang muda-muda kadang-kadang mereka juga udah agak disconnected gitu. Jadi memang tantangannya itu sih bagaimana menjadikan orang lokal tuh paham dan juga pede sama bahwa itu tuh ternyata nggak deso loh gitu, ternyata sejarahnya orang Tengger gitu atau orang di Namatota itu sangat luar biasa. Orang saya aja ke Namatota ke tempatnya Kak Kori sampai geleng-geleng bahwa ternyata ada salah satu mitologi kalau yang bilang bahwa burung Garuda itu diinvent Pak Soekarno waktu dia datang ke Kaimana katanya dulu setelah dia diasingkan, dibuang, dan ada itu salah satu ceritanya sampai Puan Maharani pun udah ke sana katanya. Nah itu kan sebetulnya sebuah cerita yang harus digali dan nggak banyak orang tahu dan harus ditonjolkan. Nah sayangnya kalau nanya tadi ke orang lokal sendiri kadang-kadang mereka menyembunyikan hal-hal itu, nggak tahu kenapa, padahal itu mungkin karena ada distrust atau mungkin sebelumnya sudah ada merasa tidak diperhatikan sehingga muncul ke akar permasalahannya lagi tadi ke sinergitas atau kolaborasi dari para pihak yang punya berbagai kepentingan ini nih gitu. Ketika kepentingannya tadi didominasi oleh satu kepentingan ya, apalagi kalau kita bicaranya ujung-ujungnya adalah uang gitu atau duit gitu ya, itu bisa dikesampingkan semuanya gitu kepentingan itu. Nah, sedangkan kalau kita bicara jangka panjang, sebetulnya kalau saya sih yakin yang namanya profit itu pasti akan datang dengan sendirinya secara sustainable ketika kearifan lokal itu sudah digali dan ditonjolkan. Nah, tapi masalahnya butuh waktu untuk menuju ke sana. Nah, seringkali kita nggak sabar gitu untuk menggali itu, untuk memunculkan itu, karena kita perlu mendidik orang-orang lokal. Nah, itu yang seringkali orang-orang yang sebetulnya punya kemampuan untuk membuat perubahan itu tidak mau menunggu gitu, akhirnya ngambil shortcut. Akhirnya ya ekowisatanya berubah jadi wisata mainstream. Nah makanya aku ingin iterasi yang tadi disebutkan oleh Pak Wira ya, Bang Wira gitu, Wira Karsa gitu, bahwa mungkin tadi walaupun grup kecil atau grup besar, kalau menurutku goals-nya satu. Jadi ini pernyataan dari UNWTO nih ya, United Nations of World Tourism Organization. Sustainability atau keberlanjutan itu kalau dulu hanya dilihat sebagai niche gitu, orang-orang yang kelompok kecil aja yang mau berwisata seperti itu. Kedepannya tadi udah dibilang sendiri oleh Pak Wira, kita berubah nih dari mainstream jadi lebih private gitu ya. Itu menunjukkan sebetulnya memang arah kedepannya yang namanya keberlanjutan, carrying capacity. Kalau kita bicara kunjungan ke hutan atau ke area konservasi itu kan ada yang namanya carrying capacity, itu harus diperhatikan. Jadi sustainability itu bukan sesuatu yang di ujung itu atau di samping yang baru kita buka ketika ada orang-orang tertentu, tapi itu harus menjadi mass gitu, dan tujuan kita adalah menjadikan sustainability atau ekoturism ini menggantikan mass tourism sebetulnya. Ketika tourism itu ya udah pasti bertanggung jawab. Jadi nanti ke depannya mimpi saya sih 10-20 tahun lagi nggak ada lagi tuh istilah sustainable tourism, because all tourism is already sustainable. Nah itu sih yang menurut saya perlu. Dan kalau apa aja sih kalau boleh sedikit sharing inovasi-inovasi yang dilakukan ya, salah satunya adalah tadi nih virtual tour itu harus bisa menjadi, sekarang kan marak nih ya orang virtual tour karena semuanya digital, itu harus bisa menjadi new marketing tools buat misalnya operator area wisata seperti Coban Rondo ataupun operator wisata seperti Sebumi atau Lombok Hidden Trip ataupun Pok Darwis. Gunakan teknologi itu sebagai platform untuk menonjolkan local wisdom, karena sekarang dunia udah nggak ada batas kan. Kita bisa kok langsung tadi dapat cerita dari Kak Kori di Papua. Padahal kalau ke sana tiketnya aja, terakhir saya ke sana bolak-balik 10 juta sama kayak tiket mau ke London gitu. Tapi dengan adanya teknologi kita bisa dengar cerita langsung dari orang-orang lokal, tonjolkan kearifan lokal menggunakan platform teknologi. Jadi di situ kita bisa menggunakan teknologi sebagai sarana untuk berinovasi di era new normal. Dan
ya tadi kalau Sebumi sendiri ditanya apa sih inovasi yang kita lakukan, ya bahkan kalau sekarang sih Sebumi karena kita tahu bahwa jauh-jauh nggak mungkin, jadi saat ini kita membuat inovasi produk yang bisa digunakan atau dilakukan pada saat orang-orang working from home gitu. Jadi sambil berwisata, sambil di rumah aja kita bisa tetap menerapkan prinsip-prinsip sustainability. Karena ternyata nih sustainability, keberlanjutan itu nggak harus jauh-jauh kita ke hutan, ke gunung, ke laut. Kita bisa mulai di level personal dari rumah kita sendiri. Kita mulai berkebun sendiri, nanam sayur sendiri gitu ya, membuat terarium, membuat kompos di rumah. Itu adalah salah satu bentuk experience yang bisa memperkaya kita, dan itu sebetulnya adalah bentuk ekowisata juga. Jadi ekowisata itu nggak harus jauh-jauh loh, di rumah kita sendiri pun kita bisa berekowisata. Itu sih jawaban dari saya, dan thank you. Iya, terima kasih Mas Iban. Di sini ada pertanyaan yang sangat menarik. Ini mungkin bisa dibantu jawab oleh kedua narasumber kita ya, oleh Mas Iban dan oleh Mas Wira. Dari Wondo, dia bercerita dulu mengenai mungkin nggak nih ya, ada satu kasus pengunjung yang datang pada suatu tempat wisata pasti datang dengan tujuan yang berbeda-beda. Dari yang datang ingin berinteraksi dengan masyarakat, terus ingin bersentuhan dengan alam, atau bahkan hanya untuk berkumpul dengan teman-teman dengan suasana yang berbeda. Dengan berbagai tujuan tersebut, mungkin nggak ya kalau ada perencanaan ruang atau ada sistem zonasi, jadi membatasi daerah mana yang bisa dikunjungi dan daerah mana yang tidak bisa dikunjungi, begitu, kurang lebih begitu. Mungkin ada yang ingin menjawab dulu, Mas Iban dulu atau Mas Wira dulu, monggo. Silakan Mas Wira. Oke, kalau dari Mas Wira boleh. Ya, saya izin dulu Silakan. Mas Iban ya. Jadi mungkin pertanyaan itu sudah terjawab ya sama tadi. Jadi kami mencoba wisata kami itu membuat klaster. Jadi membagi tempat. Jadi yang dulunya orang terserah masuk, tinggal milih kemana dia mau. Sekarang membuat klaster. Jadi 5 klaster. Nah, di 5 klaster itu tujuannya beda-beda. Nah, ada yang pengen camping, kami punya camping ground, kami siapkan itu untuk dia bisa parkir mobilnya, pasang tenda, dia camping bersama keluarganya. Ada camping ground. Kemudian kalau dia pengen lebih luxurious, dia bisa ke kami punya hotel, ada hotel. Misalnya dia saya cuma pengen ngobrol deh sama teman-teman. Dia bisa ke tempat kami yang sunrise breakfast itu di hutan, jauh dari tempat keramaian, ada mejanya, dia bisa ngobrol sama temennya, atau enggak misalnya saya punya anak kecil, saya pengen main air deh, dia bisa dapat tempat di tempat kami yang pinggir kali. Jadi kami punya sungai. Kalau sebetulnya ini kali sih, jadi karena dia kecil ya. Jadi kami punya sempadan sungai yang kiri kanan sungai, itu bisa untuk piknik, sekedar ngobrol-ngobrol, mereka santai sama temennya, ngopi-ngopi seperti itu. Terus kemudian kalau kami cuma pengen ketemu air terjun deh, ngerasain butiran air yang dibawa angin dari besarnya air terjun, yaitu dia bisa ke air terjun. Jadi sedikit informasi untuk Jawa Timur, mungkin di Jawa Tengah atau enggak Jawa ya. Jadi air terjun yang bisa dicapai dengan hanya 5 menit jalan kaki dari parkir hanya air terjun kami, Coban Rondo. Bisa teman-teman searching di Google, di Google bisa melihat. Jadi kami menyediakan air terjun itu untuk segala segmen, misalnya orang tua yang harus pakai kursi roda itu bisa tempat kami. Jadi tantangan kami adalah bagaimana membagi orang-orang itu. Jadi besok ke depan ketika teman-teman ingin berwisata ke kami akan melakukan mau kemana, ngapain di sini, kami ada paket, kami ada 5 tempat, monggo dipilih. Nah, di situ akan kami atur. Sehingga ke depannya kami akan pelan-pelan, yang dulunya langsung on spot, kami sekitar 30% itu reserve ya modelnya dari tour leader itu. Tapi ke depan kami akan buat seperti dia harus reserve dulu supaya kami menyiapkan tempatnya. Kayak tadi saya bilang di awal, kami sekarang ngelola tuh kayak lapangan futsal. Kami punya 5 lapangan A, B, C, D, E. Nah, jam itu dari jam 8 sampai jam 5 sore akan digunakan siapa dan untuk apa itu kami klasifikasi. Jadi ke depan seperti kata Mas Iban, lebih private ke depan itu wisata, sehingga kami ya sustainability ya pasti terjaga. Jadi yang biasanya kami mungkin akan menerima 2.000 orang, mungkin ke depan kami hanya menerima sekitar 500 deh satu hari. Untuk satu hari itu 500 orang, tidak lebih, karena
kami membuat itu protokol yang harus dipatuhi semuanya agar tetap aman ketika berwisata. Itu saja dari saya. Monggo Mas Iben menambahkan. Ya, mungkin sih udah jelas sekali dijelaskan Mas Wira ya, selaku orang yang mengelola kawasan. Jadi memang, cuma memang kalau sedikit menambahkan aja, kalau di area konservasi, seperti Sebumi kan memang kita mostly akan datang ke area-area yang sifatnya konservasi ya, seperti Taman Nasional atau Taman Wisata Alam. Itu memang sudah ada zonasi, jadi dari sisi regulasi itu sebetulnya sudah cukup kok, ada zona inti namanya, ada zona pemanfaatan. Ya kan? Nah, zona yang bisa digunakan untuk kawasan wisata itu adalah zona pemanfaatan. Mungkin ada teman-teman saya yang dari KLHK mungkin lebih paham kali ya jenis-jenis zonanya. Nah, di zona pemanfaatan ini pun kalau saran saya setuju dilakukan zoning lagi, dan memang dalam pelaksanaannya memang harus melakukan pendekatan sains, seperti kan kita punya banyak ahli landscape architecture gitu ya. Nah, itu yang saya lihat banyak sekali pendekatan taman nasional di Indonesia disentuh gitu ya, ingin dikembangkan, tapi tidak dengan sentuhan orang-orang yang benar-benar mumpuni dan paham tentang keunikan kearifan lokal, sehingga bikin railing tapi bentuknya nggak natural gitu, sehingga malah mengganggu pemandangan, bikin tulisan-tulisan buat selfie gitu, jadi latah gitu. Ya, banyak, banyak. Semuanya jadi nggak tahu saya nggak nyebutin tempat. Banyak Mas, tapi pendekatan latah gitu, karena mengembangkan area wisata itu bukan berdasarkan kekuatan atau kekuatan keunikan lokalnya, tapi berdasarkan market demand gitu. Padahal market ini kadang-kadang kalau kita bicara ekowisata, mereka harus diedukasi, ada exchange. Bukan berarti kita juga tidak customer centric ya, kita tidak memperhatikan kebutuhan market, tapi kadang-kadang kita selaku pengelola juga harus punya semacam prinsip, dan prinsip itu harus dipegang sih di dalam pelaksanaannya, dan juga melibatkan tadi sinergi para pihak-pihak yang memang punya visi dan misi yang sama gitu. Itu aja sih dari saya tambahannya. Makasih. Oke, ya. Kita akan coba berlanjut ke pertanyaan yang lain ya, Mas Iben dan Mas Wira ya. Sehabis ini saya persilakan Mbak Dina Pertiwi dan Pak Saludin. Tapi sebelumnya kami informasikan, tadi sudah di-drop mengenai link untuk mengisi daftar kehadiran, karena itu nanti yang akan disortir mana yang akan mendapatkan e-sertifikat atau tidak. Jadi mohon teman-teman yang hadir, yang berpartisipasi, bisa langsung mengisi survei mengenai webinar kami yang pertama ini. Dan yang kedua, yaitu acara ini juga terselenggara atas kerjasama Bakri Center Foundation dengan beberapa media partner, yaitu ada Trijaya FM Jakarta, ada Antv Klik, dan ada TV One News and Sport. Dan teman-teman untuk yang ketinggalan mengikuti webinar ini, nanti bisa mengakses melalui YouTube channel Bakri Center Foundation. Nanti juga akan di-drop di chatting untuk masalah tautan dari YouTube channel tadi. Oke. Untuk Mbak Dina, apakah ada Mbak Dina? Silakan, boleh diaktifkan speakernya. Mbak Dina? Oke. Sambil menunggu Mbak Dina, mungkin Pak Saludin ingin bertanya langsung, silakan Pak Saludin. Oke, saya bacakan mungkin untuk pertanyaan Pak Saludin. Pak Saludin di sini bertanya, bagaimana menjembatani kepentingan masyarakat lokal dengan kawasan ekowisata? Mas Iban, silakan. Ya, dialog sih intinya, kuncinya dialog gitu, dan tadi hubungan yang harus dibangun seiring dengan waktu. Tadi ketika yang sering saya temukan ketika saya datang ke lokasi wisata, kan saya kadang-kadang saya ketemu dari sisi pengelola gitu ya, kadang ketemu masyarakat, itu masih sering sekali memang ketemu nggak nyambung gitu ya, ada distrust. Nah itu biasanya karena sudah bertahun-tahun gitu dibiarkan dan tidak pernah ada dialog, atau biasanya ada hal-hal yang membuat mereka hubungannya tidak baik lah komunikasinya sih. Jadi aku pikir perlu banget ada dialog sih, karena memang kepentingan ini kalau nggak diselaraskan bahaya gitu. Di satu sisi contohnya kalau kita bicara di kawasan konservasi ya butuh masyarakat kan pasti untuk sebagai guide gitu, kalau di gunung sebagai porter. Nah
kalau mereka ini juga tidak diedukasi, mereka sendiri nanti akan merugikan, walaupun mereka masyarakat, tapi kadang-kadang juga kan perlu diedukasi, mereka bisa merugikan juga kepentingan ekowisata gitu, karena kita tahu bahwa yang merusak itu kadang-kadang bukan hanya wisatawan, kadang-kadang dari sisi misalnya pengelola yang kurang bertanggung jawab. Nah, ketika tidak ada komunikasi, nggak ada common ground nih, sebetulnya grand design ekowisata yang bisa menguntungkan untuk semua pihak dalam jangka menengah dan jangka panjang itu seperti apa, itulah tidak akan muncul tuh itu. Makanya perlu banget kalau di desa tadi Bang Hazam kan aku udah sempat sharing kan, bagaimana kemudian dilakukan pendekatan-pendekatan antara misalnya masyarakat dengan pihak desa, sehingga muncullah menghasilkan waktu itu kalau nggak salah satu goal dari proyeknya itu adalah menghasilkan peraturan desa gitu yang disepakati bersama oleh seluruh elemen-elemen yang ada di desa. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui proses dialog. Jadi kebetulan ini ada Kak Sobi nih, guru kita yang biasanya ngajarin gimana sih cara mendengarkan, cara berdialog dengan masyarakat. Jadi skill-skill itu sih yang dibutuhkan para pengelola, soft skill untuk bisa membangun komunikasi dan bersinergi. Itu sih kalau menurut saya mungkin jawabannya. Jadi memang nggak gampang, Pak. Sepertinya gampang, tapi di lapangan sangat sulit ya. Oke, ya. Pas nyari telur itu loh, saya kembaliin uangnya. Ya, Mas, ya. Pak Saludin ingin menanggapi mungkin, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Saludin, silakan. Apa kabar Pak Saludin? Ini kan kadang-kadang di beberapa kawasan itu antara itu kan stakeholdernya banyak sekali. Kalau kita di sekitar pinggir kawasan Taman Barisan Selatan atau Waikambas, itu kan stakeholdernya banyak sekali kadang-kadang masih sulit menyatukan, apalagi ke masyarakatnya ya. Contoh umpamanya antara Dinas Pariwisata dengan pengelola Taman Nasional, antara pengelola Taman Nasional dengan kelompok sadar wisata yang ada di sekitar, dengan masyarakat sekitar. Nah, itu apakah pengalaman yang di tempat Mas Wira dan Mas Iben dan yang lain itu juga terjadi gitu loh. Karena kadang-kadang di Taman Nasional dia bersiblat di ya ngomong, kadang-kadang kawan-kawan dari kehutanan sendiri mereka masih concern umpamanya untuk di zona, tidak di zona inti sih, di zona-zona yang penyangga itu kadang-kadang akses masyarakat masih agak susah untuk bersama-sama. Sedangkan ekowisata, setahu saya salah satunya itu adalah unsur selain unsur pendidikan juga keberpihakan kepada kawasan dan masyarakat sekitar gitu. Itu mohon pencerahannya. Boleh jawab dulu Mas Iben lagi-lagi. Terima kasih Pak Saludin. Jadi kebetulan Pak Saludin, saya tuh pernah ke Waikambas. Saya pernah praktek di Waikanan 1 bulan. Jadi kalau saya lihat di Waikambas itu, dan contoh di tempat saya adalah berbagi peran. Mungkin itu bahasa yang sederhananya untuk kita supaya bisa duduk bersama, kalau seperti kata Pak Iben. Jadi berbagi peran. Jadi kami selaku pengelola apa, teman-teman yang desa kehutan bisa apa. Jadi di situ pentingnya berbagi peran. Nah, sehingga ketika peran itu jelas, jadi Pak Saludin beserta Pak Darwis perannya apa, kami misalnya pengelola perannya apa. Kalau sudah jelas perannya, kolaborasi itu bisa datang. Kalau peran itu belum diperjelas, kolaborasi itu tidak bisa keluar, tidak bisa muncul kolaborasi yang positif. Nanti akhirnya akan jalan sendiri-sendiri. Kebetulan Pak Saludin, saya pernah ke Komodo, Pulau Komodo itu juga seperti itu. Ada guide, ada pembagian peran dengan masyarakat. Kemudian saya pernah ke Waikambas. Kebetulan kampung saya itu di Lombok, juga bisa cerita ada Pak Azam itu bagaimana kampung Sade tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Lombok, itu bisa diceritakan teman-teman dari Lombok. Sekarang, bagus banget lah itu pengelolaannya. Artinya apa? Kalau saya melihat pertama adalah pastikan perannya jelas dulu tiap stakeholder itu, setiap orang berkepentingan. Sehingga dengan peran yang jelas,
kolaborasi pasti bisa tercipta. Monggo nanti Mas Iben, kalau bahasa kolaborasi Mas Iben pasti paham nih. Jadi pasti lebih moncer kalau kolaborasi. Monggo Mas Iben. Ya, udah sih kayaknya benar yang udah diomongin Pak Wira secara teorinya gitu Pak Saludin. Tapi setahu saya juga sekarang dari pihak KLHK gitu ya kan Taman Nasional itu dibawa ke KSDAE ya. Itu salah satu prinsip-prinsip yang mereka anut itu adalah pendekatan partisipatif gitu. Cuma mungkin kalau dulu kan mungkin sistemnya main tangkap, main larang, main proteksi. Sekarang sudah setahu saya dirjennya itu sangat menekankan ke timnya itu untuk mulai mengajak, mendengarkan, membangun kolaborasi. Jadi saya pikir itu yang saya harap sih muncul gitu nantinya ke depannya dan kita juga tidak henti-henti mengingatkan dan saya juga orang Lampung kebetulan Pak Saludin gitu ya, saya orang Menggala. Jadi Waikambas, Bukit Barisan Selatan itu adalah taman-taman nasional favorit saya gitu ya. Sayang sedih gitu saya kadang-kadang saya jauh-jauh main ke Papua, main ke Lombok, tapi yang di Lampung gitu saya belum sempat untuk bantu dan sentuh juga. Jadi mungkin saya terbuka sih Pak Saludin gitu, kapan-kapan kalau kita ada waktu kita ngobrol gitu kan, bagaimana kita mencoba membantu menghubungkan teman-teman kalau ada kendala, berdiskusi sama teman-teman di Taman Nasional. Saya yakin teman-teman di Taman Nasional juga punya visi dan misi yang sama, cuma kadang-kadang karena kita tidak ada kesempatan untuk duduk bareng dan ngobrol, jadinya nggak ketemu gitu. Saya harap sih prosesnya ke depan akan makin baik dan makin lancar proses kolaborasi ini yang berbagi peran tadi yang disebutkan oleh Pak Bapira ya. Itu ya Pak Saludin, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab sedikit gitu. Oke, ya terima kasih Mas Iban. Waduh, udah tinggal 10 menit terakhir. Mungkin kita bisa langsung ke closing thoughts. Mas Iben mungkin bisa menebalkan kembali tadi ada closing thoughts yang sudah diberikan, mungkin bisa di-share kembali. Sehabis ini siap-siap Mas Wira kita closing thoughts ya. Monggo Mas Iban. Oke, pertanyaannya udah habis ya. Ada pertanyaan juga tuh dari teman saya tentang apakah ada bagaimana mengembangkan ekowisata for dummies gitu ya. Ya sebetulnya. Oke, boleh silakan. Ya tadi balik lagi tuh. Mengembangkan ekowisata ini bukan perkara gampang gitu ya. Tadi gampang banget kesannya ngomong dialog gitu, kolaborasi, sinergi gitu ya Pak Saludin ya. Pak Saludin ketawa tuh, mungkin Pak Saludin juga udah sering kali ngetok-ngetok gitu kali ya. Pintunya nggak dibuka atau gimana. Nah, memang ya Mas Iben mudah-mudahan nanti bisa ke Lampung deh. Nanti kebetulan saya sekarang kan banyak desa-desa yang kita bina. Jadi memang sekarang ini alhamdulillah angin segar, dana-dana desa itu kan bisa mereka gunakan untuk membantu pengembangan pariwisata sekitar kawasan. Tapi kadang-kadang mereka itu bingung. Betul. Yang benar-benar bisa digunakan itu gimana gitu. Betul. Nah itu juga kan tadi balik lagi ya Pak Saludin ya, saat kita kadang-kadang kita juga lihat nih pemerintah juga saat mereka bilang masyarakat itu siapa sih gitu. Masyarakat ini kan ada desa, ada kelompok-kelompok di situ ya. Seringkali ya masyarakatnya tadi sendiri mungkin belum bersatu gitu ya, belum punya satu visi sehingga susah juga ngobrol dengan pihak otoritas gitu. Sedangkan pihak otoritas kan butuh juga kepastian nih, saya harus bekerja sama dengan siapa nih gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa nih nunjuk, oh ini salah pemerintah, oh ini salah masyarakat, ya semuanya harus punya visi dan misi yang sama dulu gitu. Nah itu yang jadi tantangan sih di lapangan. Jadi ini balik lagi nih ke closing thoughts-nya, ternyata tadi saya udah sebutin di slide saya, ekoturism itu adalah salah satu solusi ya untuk permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang, kalau dilakukan dengan prinsip-prinsip yang benar. Nah, bagaimana sih ngembangin ekoturism? Kita harus bangkitkan kearifan lokal. Kearifan lokal ini tadi ada pengetahuan lokal, nilai-nilai lokal, mekanisme pengambilan keputusan, solidaritas masyarakat lokal. Itu semua harus bersatu dan menjadi heart atau jantung dari kegiatan ekowisata. Sehingga sebetulnya kalau pihak authority itu sangat bisa kita bangun kolaborasi dan partisipasi ketika masyarakatnya juga sudah punya visi bersama yang memang bagus dan baik gitu ya. Nah, terakhir
setelah masyarakatnya oke, baru tadi kolaborasi, bersinergi dengan dinas pariwisata, dengan dinas LHK, dengan swasta, pengelola wilayah seperti Mas Wira gitu kan, operator lokal gitu ya. Kita bangun tuh kolaborasi bersama-sama. Caranya gimana? Kalau digali lagi caranya ya tadi lewat kita duduk bareng, dialog dan meningkatkan kerjasama dan diskusi untuk mendapatkan tadi common ground ya, visi bersama yang sama dan satu sehingga kita berjalan ke arah yang baik. Intinya sih itu sih kalau dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Thank you Mas Iben, thank you. Tadi pun Mas Iben. Silakan Mas Wira, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Yang ingin saya sampaikan adalah hutan adalah obat bagi kita yang sangat ketakutan dengan apa? Pertama, rutinitas dan penyakit COVID-19 ini. Jadi bagaimana hutan itu bisa memberi dampak yang baik kepada kita agar kita tetap bisa menikmati hutan itu. Karena kalau hutan itu tidak ada, sudah nggak ada namanya ekoturism gitu. Karena hutan itu penting itu jarang orang-orang menyadari. Karena apa? Hal-hal yang dirasakan itu karena tidak dinilai uang. Mulai dari udara segar, pemandangan hijau yang biasa dilihat itu karena apa? Karena tidak dinilai uang. Kalau bisa dinilai uang mungkin wah harus ada hutan. Nah, oleh sebab itu saya setuju dengan Mas Iben dan kawan-kawan di sini. Semangatnya adalah bagaimana kita berwisata tetap aman di tengah COVID-19 ini, tapi hutan itu tetap lestari. Bahasanya gini, hutan lestari, masyarakat sehat. Itu yang sedang kami galakkan. Jadi ketika imunitas itu tumbuh, pasti kekebalan tubuh itu terjaga. Nah, bagaimana teman-teman bisa nggak stres, teman-teman bisa terjaga hidupnya adalah dengan menjaga hutan itu sendiri. Itu saja dari saya. Closing statement, saya tunggu di Cobaan Rondo kalau ingin ngobrol-ngobrol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Wira, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sebenarnya banyak chat yang disampaikan oleh teman-teman. Tapi ada satu permintaan kayaknya agak menarik nih, Mas Iben dan Mas Wira. Walaupun saya sudah dikejar-kejar oleh Bakri Center Foundation, ada yang meminta untuk satu wadah chatting sendiri, ada grup WA sendiri. Nah, kalau diperbolehkan mungkin nanti bisa di follow up oleh Bakri Center Foundation. Gimana Mas Iben dan Mas Wira? Kira-kira diperkenankan nggak kalau misalnya nanti ada grup sendiri untuk ngebahas masalah ini? Setuju banget sih, kalau saya sih sangat senang sekali kalau ada. Jadi kita nggak berhenti di sini kan. Siapa tahu silaturahminya bisa disambung dan bisa minimal kita tetap bisa saling sharing ide inspirasi, karena ini banyak teman-teman saya. Tadi aja teman-teman saya yang saya undang tadi belum sempat ngomong lagi ya, Mas Eka, Zam, Kori, ada teman saya Pak Hendra, ini co-foundernya Subumi, dia sangat paham tuh tentang bagaimana sih KLHK itu bisa contoh-contoh yang dia sudah kembangkan, berpartisipasi bersama masyarakat mengembangkan destinasi ya. Kita bisa belajar banyak dari mereka. Mungkin nanti kita lanjut aja di grup WhatsApp ya. Kak Sobi nih, harusnya closing statement dari Kak Sobi nih, boleh nggak di Kak Sobi boleh dong sharing tentang dialog tadi, karena ini ahlinya dialog ini beliau ini nih, kalau misalnya masih ada waktu 2-3 menit. Boleh nggak? Closing statement boleh 1 menit ya. Monggo, silakan. Serius dong. Nah, ini dia nih. Halo Bu Sobi. Gimana Kak Sobi? Salam Halo Kak Sobi. Hai. Hai kakak-kakak dan teman-teman. Leoni nih. Silakan. Closing statement mungkin aku rasa ini energinya luar biasa banget nih dari teman-teman untuk saling sharing pengalaman, dan ternyata banyak banget potensi-potensi yang bisa kita gali dengan ngobrol bareng. Jadi memang sayang kalau berhenti di sini. Saran aku kalau bisa kakak-kakak bekal nih yang sudah dilatih untuk holding space atau mewadahi orang berproses, mungkin bisa memulai sebuah forum untuk saling belajar tentang bagaimana kita membangkitkan ekoturisme berbasis kearifan lokal di seluruh Indonesia. Karena pasti concern-nya ada yang seragam, gimana memanage volume, gimana mengelola limbah, gimana kita engage masyarakat. Jadi mungkin bisa jadi sesuatu yang movement yang terjadi di seluruh Indonesia, dari timur sampai ke barat, itu bakal jadi sesuatu banget gitu. We can change the mainstream narrative. Oke.
Thank you, Ya. Kak Sobi. Thank you, Kak Sobi. Terima Thank kasih, you, Kak Kak Sobi. Sobi. Oke, so teman-teman setanah air, kita kayaknya perlu membuat satu wadah lagi. Nanti akan coba di follow up oleh Bakri Center Foundation mengenai hal ini. Dan selanjutnya adalah ekoturisme adalah salah satu solusi, menjadi satu solusi mengenai tantangan saat ini. Aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan, sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Dan ujung-ujungnya ini semua nanti akan berimbas kepada tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat. Begitu. Nah, mungkin ini bisa, ekoturisme ini mungkin juga bisa menginspirasi untuk di daerah-daerah lain. Tidak hanya tadi di daerah Jawa Timur, Papua, Nusa Tenggara, atau Lampung. Mungkin di daerah-daerah lain, mungkin ini bisa menjadi inspirasi tersendiri. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah kita harus percaya akan diri sendiri, percaya bahwa kearifan lokal itu sebenarnya bisa menjadi sumber daya tersendiri yang sangat unik dan bisa membangun perekonomian masyarakat sekitar. Tetapi menjadi sangat berat yaitu mengenai bagaimana kita mempertahankan sumber daya alam itu sendiri. Kalau misalnya kita ingin berwisata, mengunjungi konservasi alam, yaitu misalnya hutan, kalau misalnya hutannya nggak ada, apa yang akan kita kunjungi? Kurang lebih begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah beberapa inovasi lainnya juga perlu untuk difikirkan. Dan saat ini sudah ada mengenai yaitu virtual marketing dan juga wisata yang tadinya dibuat major menjadi private. Nah, mungkin itu teman-teman, connect to nature, connect to people, connect to ourselves, hutan lestari, maka masyarakat sehat. Silakan Mbak Rizky dari Bakri Center Foundation. Terima kasih sekali, terutama untuk CEO Bakri Center Foundation, Bapak Imbang J. Mangkuto. Terima kasih sekali sudah mewadahi. Dan teman-teman, jangan lupa bisa dilihat nanti di post eventnya di Trijaya FN Jakarta, Antv Klik, dan TV One News and Sport. Silahkan Mbak Rizky, selamat sore semuanya. Ya, sore Mbak Titin. Saya mewakili dari BCF, ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Iben dari sebumi.id dan juga Mas Wira dari Managing Director dari Cobar Rodo dan juga Mbak Titin dari Krida Wisata. Terima kasih banyak untuk waktu dan sharing inspirasinya untuk kita semua. Semoga di forum ini kita bisa mendapatkan banyak insight baru, terutama bagi teman-teman yang menjadi praktisi di bidang pariwisata saat ini. Dan kan juga saya mau berterima kasih dengan teman-temannya Mas Iben, Mas Hansoni, Mas Multaza, Mas Eka, Mbak Kak Kori, dan juga tadi ada Kak Sobi. Terima kasih banyak sudah mau sharing bareng kita juga. Dan terkait dengan permintaan untuk membuat satu wadah diskusi lanjutan. Nah, ini menarik nih, karena sebelumnya kami juga sudah membuat wadah tersebut untuk tenaga medis, karena kita challenge-nya adalah untuk para mungkin praktisi di bidang pariwisata ya. Dan nanti mungkin setelah event ini, insya Allah kita akan coba buatkan. Tapi jangan lupa untuk mengisi formulir feedback form yang sudah saya drop di kolom chat, karena itu akan membantu kami untuk mengidentifikasi siapa saja teman-teman yang memang mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir. Dan ini juga kami juga akan mengirimkan e-certificate ke email masing-masing setelah acara ini. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya nggak nyangka sih, sebenarnya deg-degan juga nih hari ini, karena ini pertama kali BCF mengadakan webinar, dan ternyata antusias dari teman-teman sangat tinggi, meskipun belum semuanya tergabung dalam sesi Zoom meeting ini ya. Ada setengahnya lagi masih belum hadir, tapi terima kasih banyak, dan maaf jika ada yang kurang dari kami sebagai fasilitator. Dan insya Allah bulan depan kita akan ada lagi meramu ide dengan tema yang berbeda. Buat teman-teman yang mau terus ikutin perkembangannya, update-nya bisa follow Instagram kami di @bakri-center, juga Facebook kami di Bakri Center Foundation. Itu aja, terima kasih banyak. Selamat sore teman-teman. Tetap sehat ya. Terima kasih Kiki. Terima kasih semua. Maaf kalau ada salah-salah ucap.
Ya. Terima kasih kepada Terima kasih Mas Wira. Terima kasih semuanya, Bang Iben. Assalamualaikum. Terima kasih. Robi semuanya. Semuanya, salam. Sehat selalu.